Coba kita lihat rutinitas seorang pria modern. Bangun tidur, ya hal pertama yang diraih adalah handphone ya, yang semalaman ditaruh di samping bantal misalkan, atau di samping tempat tidurnya. Nah, siap-siap kerja, handphone masuk ke saku celana depan. Sampai di kantor, duduk berjam-jam di depan komputer, ya mungkin sambil memangku laptop ya saat meeting santai. Pulang kerja, ya karena lelah, pesan makanan cepat saji, semuanya terdengar sangat normal dan biasa saja. Tapi, tahukah kamu dari rangkaian aktivitas normal tadi, setidaknya ada 5 serangan kecil tak kasat mata ya terhadap kesuburan seorang pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ketika kita bicara soal masalah kesuburan, banyak orang yang berpikir penyebabnya pasti sesuatu yang besar atau penyakit serius. Padahal seringkali ya kesuburan seorang pria itu terkikis ya sedikit demi sedikit oleh kebiasaan sepele yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Hari ini kita akan menjadi detektif ya bagi diri kita sendiri. Kita akan menginvestigasi 5 kebiasaan sehari-hari yang terlihat normal, namun ternyata bisa menjadi musuh dalam selimut ya bagi kualitas sperma. Ini bukan cuma untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberimu kekuatan lewat pengetahuan, agar kamu bisa membuat perubahan kecil dengan dampak yang besar. Kebiasaan pertama, tanpa sadar, memanggang aset paling berhargamu. Kita mulai dari kebiasaan yang paling dasar. Ya, Tuhan menciptakan testis pria berada di luar tubuh bukan tanpa alasan ya. Pabrik sperma ini membutuhkan suhu yang lebih dingin ya, sekitar 2-3 derajat Celcius dari suhu inti tubuh kita agar bisa bekerja optimal. Nah, banyak sekali ya kebiasaan kita yang justru memanggang area ini. Misalkan ya, memangku laptop. Nah, jadi panas yang dihasilkan laptop itu nyata dan langsung mentransfer panas ke area skrotummu. Kemudian, mandi air panas dan sauna. Nah, berendam air panas ataupun sauna yang terlalu sering, ya apalagi lama ya. Nah, secara signifikan itu menaikkan suhu testis dan terbukti menurunkan produksi sperma untuk sementara waktu. Kemudian lagi, misalkan duduk terlalu lama ya. Nah, saat kamu duduk berjam-jam, ya sirkulasi udara di area selangkangan menjadi minim. Nah, panas pun terperangkap. Nah, ini adalah masalah besar bagi pekerja kantoran dan juga pengemudi. Nah, kemudian celana yang ketat ya. Jadi skinny jean. Nah, mungkin bikin kamu kelihatan keren, tapi celana yang terlalu ketat ini memaksa testis menempel terus ke area tubuh yang hangat ya, dan juga menghalangi pendinginan alami. Kemudian kebiasaan kedua, ini ponsel di saku depan. Ini mungkin yang paling sering kita lakukan, meletakkan ponsel di saku celana depan. Ya, ini praktis sebenarnya, tapi ada perdebatan besar di dunia medis ya tentang kebiasaan ini. Nah, ponsel memancarkan radiasi elektromagnetik frekuensi radio, meskipun penelitian masih terus berkembang dan juga belum ada kesimpulan finalnya. Nah, banyak studi yang menunjukkan adanya korelasi antara paparan radiasi ponsel dalam jangka panjang dengan penurunan kualitas sperma, terutama pada pergerakannya ya, ataupun motilitas dan juga jumlah sperma yang hidup ya, viabilitas. Nah, radiasi ini diduga bisa menyebabkan stres oksidatif pada sel sperma. Nah, saran saya, daripada menunggu hasil penelitian final ya, entah itu 20 tahun lagi, nah lebih baik ambil langkah aman dari sekarang, pindahkan ponselmu ke saku belakang ya, ataupun misalkan di tas, ataupun diletakkan di meja, anggap saja ini asuransi kecil untuk masa depan kesuburanmu. Kebiasaan ketiga, itu pola makan zaman sekarang ya, ataupun zaman now yang penuh jebakan. Nah, jadi apa yang kamu makan, dan itu juga berlaku untuk kualitas spermamu. Misalkan yang pertama, makanan olahan ya, ataupun processed food. Nah, jadi makanan cepat saji, sosis, nugget, dan juga makanan instan lainnya, ini kan tinggi akan lemak trans, ya, gula. Nah, ini bisa memicu peradangan dan stres oksidatif di seluruh tubuh, termasuk di pabrik sperma. Kedua, pestisida pada sayur dan buah. Nah, beberapa jenis pestisida yang menempel pada makanan ini bisa bertindak sebagai pengacau hormon ya. Nah, jadi seperti endokrin disruptor ya. Nah, di dalam tubuh. Yang ketiga, konsumsi kedelai berlebihan. Kedelai mengandung fitoestrogen, yaitu estrogen versi tumbuhan dalam jumlah yang sangat berlebihan dan juga terus-menerus ya kalau seandainya dikonsumsinya banyak ya. Nah, jadi ada kekhawatiran ini ya, bisa sedikit mengganggu keseimbangan hormon pria. Kuncinya adalah jangan berlebihan.
Solusinya, perbanyak makan makanan utuh yang kaya antioksidan seperti buah beri, sayuran hijau gelap, dan juga mineral penting seperti zinc ya, yang banyak terdapat di daging merah dan juga kacang-kacangan. Kebiasaan yang keempat itu mengorbankan tidur dan mengoleksi stres. Nah, ini adalah dua pembunuh senyap kesuburan pria. Yang pertama, kurang tidur ya. Jadi sebagian besar produksi hormon testosteron, yaitu hormon kejantanan dan juga kesuburan pria, terjadi saat kita tidur lelap. Nah, jika kamu rutin tidurnya kurang dari 6 jam alias banyak begadang ya. Nah, ini riset menunjukkan kadar testosteron ini bisa anjlok ya, setara dengan penuaan 10-15 tahun lebih cepat. Yang kedua, stres kronis. Nah, saat kamu stres terus-menerus ya, tubuh akan membanjiri dirinya dengan hormon stres ya bernama kortisol. Ibaratnya kortisol dan testosteron ini seperti jungkat jangkit ya. Jadi saat kortisol naik tinggi, testosteron akan tertekan turun. Jadi tubuhmu yang sedang dalam mode bertahan hidup akan menganggap produksi sperma bukanlah prioritas. Kebiasaan kelima itu musuh tak terlihat di botol plastik dan parfum. Di sekitar kita ada banyak bahan kimia yang bisa bertindak sebagai pengacau hormon. Dua yang paling terkenal adalah BPA, biasanya ada di botol plastik dan lapisan kaleng ya, dan phthalates ya, ada di beberapa produk pewangi, sabun, dan juga kosmetik. Nah, zat-zat ini bisa masuk ke tubuh dan meniru kerja hormon alami kita sehingga membuat sistem hormonal jadi kacau balau. Solusi sederhananya, ya ganti botol minum plastikmu dengan stainless steel atau kaca ya. Jangan memanaskan makanan di wadah plastik, dan jika memungkinkan pilih produk perawatan diri yang bebas phthalates. Nah, kesimpulannya ya, kesuburan seorang pria bukanlah sesuatu yang rusak dalam semalam. Seringkali ia adalah cerminan dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap normal dan juga sepele. Mulai dari cara kita duduk ya, di mana kita menyimpan ponsel, apa yang kita makan, hingga seberapa baik kita tidur dan mengelola stres. Kabar baiknya adalah hampir semua kebiasaan ini berada 100% di dalam kendalimu. Nah, kamu punya kekuatan untuk mengubahnya mulai hari ini juga ya. Setiap pilihan kecil yang lebih sehat adalah sebuah investasi berharga untuk membangun keluarga di masa depan. Coba jujur pada diri sendiri. Dari 5 kebiasaan tadi, mana yang paling sering kamu lakukan? Tulis di kolom komentar. Dan ayo kita sama-sama berkomitmen ya untuk jadi lebih baik. Jangan lupa ya di like video ini, di share video ini, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.